Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Judul kultum saya pada pagi hari ini adalah langkah-langkah menuju kesempurnaan puasa. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kesehatan-Nya kepada kita agar kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Esensi dari puasa bukan hanya menahan diri dari rasa lapar, haus, nafsu, marah, dan lain-lain. Tetapi di antara semua itu, puasa adalah upaya untuk menahan seluruh anggota badan dari berbagai perbuatan dosa yang dilarang Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, puasa tidaklah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan perbuatan yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, Rasulullah mengisyaratkan bahwa puasa tidak hanya sekedar puasa lahir yang banyak dilakukan oleh orang-orang awam dan jahil. Puasa yang kita lakukan hendaknya seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh, yang mana puasa mereka lebih baik daripada orang biasa. Ada 5 langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar mendapatkan kesempurnaan puasa. Yang pertama, menahan anggota badan dari berbagai dosa. Menahan anggota badan dari perbuatan dosa dapat kita realisasikan. Misalnya, menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang dibenci, menahan perut dan berbagai subhat pada waktu tidak puasa. Puasa tidak akan ada artinya dari menahan makanan yang halal jika waktu berbuka kita makan dengan makanan yang haram. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menahan diri dari makanan yang halal tetapi berbuka dengan memakan daging manusia, yakni ghibah yang diharamkan. Ada juga pendapat yang mengatakan mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa dengan memakan makanan yang haram. Yang kedua, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus kita lakukan ketika berpuasa agar mendapatkan kesempurnaan adalah menundukkan pandangan dan menahannya, jangan sampai memandang segala hal yang tercela dan dapat melalaikan hati dan dari mengingat Allah. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah sabdanya yang artinya, pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia diberi Allah keimanan yang mendapatkan kelezatan di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan. Contohnya, menjaga lisan dari ucapan dusta, penggunjing, ghibah, berkata keji, perkataan yang kasar, pertengkaran dan perdebatan. Itu merupakan langkah-langkah yang bisa kita lakukan demi meraih kesempurnaan puasa, dan itulah yang disebutkan dengan puasa lisan. Nabi bersabda, puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seseorang menyerangnya dan mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menahan pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Ketika kita sedang berpuasa, alangkah baiknya kita menahan diri dari mendengar setiap hal yang tercela. Apa-apa yang diharamkan untuk diucapkan, berarti diharamkan pula untuk didengarkan. Allah berfirman, mereka ini adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Surat Al-Maidah ayat 42. Dari ayat ini, kita dilarang mendengarkan perkataan yang kotor, tercela, dan haram. Apabila ketika
ketika kita sedang berpuasa, hal tersebut akan merusak pahala puasa. Yang kelima, tidak memperbanyak makanan ketika sedang berbuka. Orang yang sedang berpuasa hendaknya tidak memperbanyak makanan sewaktu berbuka. Bagaimana mungkin puasa kita akan menundukkan syahwat jika kita berbuka dengan melahap berbagai makanan sebagai ganti makanan yang tidak bisa kita makan di siang hari. Parahnya, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat sekarang. Tujuan dari puasa adalah melemahkan berbagai kekuatan yang menjadi sarana setan untuk kembali kepada keburukan. Hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan pengurangan makanan. Bahkan di antara adab puasa adalah tidak tidur di siang hari agar kita merasa lapar dan dahaga, sehingga hati menjadi bersih. Kemudian kita berusaha agar setiap malam dapat melakukan tahajud dan membaca wirid harian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjalankan 5 langkah-langkah tadi agar dapat mendapatkan kesempurnaan puasa. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.